Amirul Mukminin mengatakan, baik, aku akan melakukan itu semuanya. Jadi pesan Atha bin Abi Rabah adalah yang pertama adalah jaga larangan-larangan Allah. Perhatikan kaum muhajirin dengan ansor. Perhatikan mereka kaum muslimin yang tinggal di perbatasan. Ya, perhatikan kaum muslimin yang lemah, miskin. Ya. Dan juga kata beliau adalah bagaimana ya, jangan sampai mereka kesulitan untuk menyampaikan hajat mereka kepadamu. Baik. Hadirin qataliman rahimakumullah, setelah khalifah mengatakan baik aku akan lakukan, atau kemudian berdiri, segera tangannya diraih oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengatakan, wahai Abu Muhammad, apa yang kau sampaikan tadi ya, itu berkaitan dengan kebutuhan orang lain kepadaku ya. Aku berjanji akan menunaikannya, tapi engkau sendiri apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa jawaban beliau? Aku tidak pernah meminta kepada makhluk apa yang menjadi kebutuhanku. Lantas beliau meninggalkan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik mengatakan, wallahi sungguh demi Allah, ini merupakan sebuah izzah, ini merupakan sebuah kemuliaan, ini merupakan sebuah keagungan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk hadir ke masjid ini, melakukan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian dalam majelis ilmu ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah membina para sahabat, yang mana para sahabat kemudian membina generasi tabi'in, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa adalah abad dan zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi lagi setelahnya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mencintai ilmu dan para ulama, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang serial tabi'in rahimahumullah, yang mana saya sampaikan bahwa dalam sebuah syair dikatakan tashabbahu bil kirami in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia, seandainya engkau tidak mampu seperti mereka, maka mencontoh mereka itu sudah merupakan sebuah kemuliaan. Dan seperti ketika kita membahas para sahabat, ketika kita membahas para tabi'in sebelumnya,
kita semuanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam waktu 40-50 menit ini tidak mampu menceritakan dan menggambarkan betapa mulianya, betapa keunggulannya para ulama-ulama dan salafus soleh kita ini. Hadirin khotaliman rahimakumullah, tabi'in kali ini yang kita bahas adalah Atha bin Abi Rabah, yang mana beliau adalah seorang mufti, seorang hakim, seorang alim yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Atha bin Abi Rabah ini kunyahnya adalah Abu Muhammad Al-Makki. Kita lihat di ujungnya ada kata-kata Al-Makki, menunjukkan bahwa beliau ini memang berasal daripada Mekah. Ya. Beliau ini dahulunya adalah seorang hamba dari sebuah keluarga Abu Husain. Ayah beliau dikenal dengan Abu Rabah Aswadan. Artinya saking begitu hitamnya, maka hadir khotaliman rahimakumullah sampai dijuluki dengan Aswadan. Nama asli ayahnya adalah Aslam, tapi dikenalnya dengan Abu Rabah. Maka Atha bin Abi Rabah. Ada orang yang kunyahnya itu lebih dikenal daripada namanya. Ada orang yang gelarannya lebih dikenal daripada namanya. Seperti misalkan ada ulama pengarang tafsir. Saya masih ingat dulu ketika di pesantren ada kita belajar tafsir Al-Khazin. Saya pikir itu namanya. Ternyata Al-Khazin artinya adalah penjaga perpustakaan. Bagaimana beliau seorang ulama yang bermula dari penjaga perpustakaan. Begitu gemarnya beliau membaca buku sampai beliau menjadi seorang alim, sampai beliau menjadi seorang ahli tafsir, dan bagaimana gelaran beliau itu lebih dikenal daripada namanya. Contoh yang lain adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, ya. Bagaimana kitab-kitab beliau dalam bidang hadis begitu menjadi rujukan bagi para pelajar-pelajar hadis. Tapi Ibnu Hajar artinya adalah anak batu. Nama beliau sendiri adalah Ahmad. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Ayah beliau dan ibunya itu berasal dari sebuah negeri di Yaman yang dikenal dengan Al-Janad. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, Imam Atha ini dilahirkan di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sedikit saya ingin menggambarkan bahwa di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terjadi perluasan wilayah, tapi masih di sekitar daripada Syam. Ya. Sedangkan di masa Utsman bin Affan maka Islam semakin meluas ke wilayah-wilayah yang lainnya, ke Syam. Syam zaman dulu itu kalau sekarang meliputi 3 negara, Suriah, Palestina, dan Jordania. Di masa Umar bin Khattab bahkan Islam sampai kemudian ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau kemudian menyebarkan Islam ke bawah. Bahkan para sejarawan mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia itu sebenarnya bukan abad ke-13 seperti yang sering kita pelajari. Tapi sejak abad ke-8, dan itu adalah di masa daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan ditemukannya bagaimana makam di Barus, kemudian juga di tempat yang lain, itu kurang dari abad ke-13 daripada Masehi. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali bahwa bisa dibayangkan beliau lahir di tengah empire ataupun kekhalifahan yang begitu luas. Ke atas kita lihat bagaimana sampai ke negeri-negeri Arab, sampai kemudian ke Eropa, dan kemudian ke bawah itu sampai kemudian ke negara-negara Asia. Kita akan melihat bagaimana Atha bin Abi Rabah ini secara fisik, ya. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, ya. Beliau menceritakan apa adanya tentang bagaimanakah fisik dari Atha bin Abi Rabah. Orangnya ini berkulit hitam legam, ya. Jadi bukan cuma sekedar sawo matang, tapi hitam legam. Rambutnya keriting, ya. Bahkan dikatakan keritingnya itu
apa kalau orang Sunda bilang peperektet. Jadi keritingnya itu yang seperti orang-orang Afrika. Bibirnya tebal dan janggutnya hanya beberapa helai. Ya. Jadi tidak seperti orang Arab yang janggutnya itu gompiok, lebat dan lain sebagainya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau di masa-masa awal adalah seorang budak dari seorang wanita yang bernama Habibah binti Maisarah bin Abi Husain. Tadi saya katakan bahwa mereka ini adalah hamba dari keluarganya Abi Husain. Dan hamba itu atau budak udah kaya harta. Dia bisa diwariskan. Maka ketika keluarga Abi Husain ini meninggal dunia, maka Atha bin Abi Rabah ini berada di wilayah kekuasaan putrinya yang bernama Habibah binti Maisarah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi sang majikan ini melihat bahwa Atha ini adalah seorang yang gemar belajar. Senang sekali dia menuntut ilmu, senang sekali dia beribadah. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, majikannya kemudian berniat untuk memerdekakan Atha bin Abi Rabah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat semangat belajarnya, karena melihat bagaimana tekun belajarnya dan juga ibadah dari Atha bin Abi Rabah, maka Atha bin Abi Rabah kemudian dimerdekakan oleh majikan atau oleh tuannya. Subhanallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Atha menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dia seolah-olah ingin untuk mengejar bagaimana ketertinggalan dia ketika masih menjadi hamba. Maka dia nggak mau menyia-nyiakan umurnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, diceritakan oleh para ulama bagaimana beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Tidurnya di masjid, ya. Bagaimana alasnya hanya lantai yang ada di masjid saat itu. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, disinilah beliau belajar dari banyak para sahabat-sahabat terkemuka. Bahkan para ulama mengatakan lebih dari 200 sahabat yang menjadi guru beliau. Subhanallah. Ya. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita bisa memaklumi bagaimana sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga begitu derasnya ilmu yang didapat oleh Atha bin Abi Rabah. Beliau juga belajar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Saya menceritakan bahwa para sahabat itu passionnya berbeda-beda. Ada di antara para sahabat yang memang passionnya adalah sebagai ulama. Di antaranya adalah 4 Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya belajar dari sahabat Abu Hurairah yang paling banyak mendapatkan informasi, sabda-sabda dan juga bagaimanakah amal-amal Nabi SAW. Belajar dari sahabat Ibnu Abbas yang memang mendapatkan berkah doa Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini ngerti tentang agama dan faham tentang Al-Qur'an. Jadi fikihnya dapat, tafsirnya dapat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah ini saya katakan juga belajar dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Asma, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Cuma beda ibu. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha sama-sama putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi beda ibu. Asma dinikahi oleh Zubair bin Awam. Bisa kita bayangkan berapa banyak ilmu yang didapat oleh Atha bin Abi Rabah karena Abdullah bin Zubair mewarisi ilmu daripada bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hadir khotal iman rahimakumullah, maka disinilah bercampur bagaimana kebaikan antara ilmu, fikih dan juga adab yang didapat dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir khotal iman rahimakumullah, Yahya bin Sa'id seorang ulama mengatakan, ya, bagi Atha bin Abi Rabah masjid itu adalah tempat tinggalnya. Atapnya adalah mihrab dan lantainya adalah lantai masjid tersebut. Hadir khotal iman rahimakumullah, kurang lebih 20 tahun Atha tinggalnya di masjid.
Sampai beliau kemudian menikah dan kemudian barulah beliau tinggal atau meninggalkan masjid. Dan kata Yahya bin Sa'id, beliau mengatakan Atha bin Abi Rabah adalah orang yang paling bagus solatnya, berkaitan dengan menjaga tepat waktunya, berkaitan dengan syarat dan rukunnya, berkaitan dengan kekhusyuannya. Enggak ada yang lebih baik daripada Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Ibnu Jurayj mengatakan bahwa lantai masjid menjadi kasur bagi Atha bin Abi Rabah selama 20 tahun. Dan ia adalah orang yang paling bagus solatnya. Ibnu Jurayj kemudian mengatakan, sungguh aku membersamai Atha bin Abi Rabah 13 tahun. Dan mana hadirin khotaliman rahimakumullah, saat Atha bin Abi Rabah di masa tuanya, ia sholat dengan membaca 200 ayat dari surat Al-Baqarah dan masih kokoh untuk berdiri. Subhanallah. 200 ayat ini berarti 2 juz lebih. Karena surat Al-Baqarah juz pertama itu sampai 142. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ayat kursi ayat 155, 156 masih juz kedua. Jadi ini 2 juz lebih. Ini yang membuat beliau kuat adalah keimanannya dan apa yang beliau biasakan sehingga kemudian beliau bisa bertahan seperti itu. Saya masih ingat dulu ketika masih kuliah di Timur Tengah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Hadirin khotaliman rahimakumullah, jadi pada saat bulan Ramadan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi per malam itu 8 rakaat, targetnya 1 juz. Tapi ketika masuk di 10 hari terakhir, selain ada tarawih, malamnya ada qiyamul lail. Dan kalau tarawih itu adalah satu tarawih ataupun satu malam itu adalah 1 juz, qiyamul lail itu sekitar 3 juz. Jadi mereka menginginkan agar khatam 2 kali pada saat mereka tarawih dan sholat malam. Khatam pada saat tarawih dan khatam pada saat qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail ini bangun dari mulai jam 1:30, kalau subuhnya jam 4. Ya. Itu hadirin khotaliman rahimakumullah, saya masih kuliah di Timur Tengah. Itu subhanallah antara ngantuk, ya, goyang kaki. Tapi yang membuat saya bertahan adalah di sebelah saya ada seorang laki-laki tua, janggutnya sudah putih, anteng. Ya. Selesai sholat saya tanya, Syekh, ente kok bisa kuat benar seperti itu? Apa jawaban beliau? Anda tadi diri lagi qiyamul lail, ya, itu mengandalkan kekuatan apa? Saya bilang ya mengandalkan kekuatan kaki saya. Saya masih muda, syabab saya katakan. Kata beliau, itulah salahnya. Ya, mestinya kita qiyamul lail itu mengandalkan kekuatan iman. Jadi kita bisa menikmati, ya, apa yang dibaca oleh imam, dan ini membantu kita untuk kemudian menghilangkan rasa letih. Bisa dibayangkan, ya, kata Imam Ibnu Jurayj, di masa tua daripada Atha bin Abi Rabah masih sanggup untuk qiyamul lail dengan membaca 200 ayat. Subhanallah. Ya. Kalau kita tarawih 8 rakaat dibagi sama imam, rakaat pertama sekian, biar khatam 1 juz, ya, nggak sedikit jamaah yang banyak ngedehen. Ya, subhanallah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang tadi saya sampaikan. Al-Imam Ad-Daruqutni, seorang ulama hadis, ya, beliau mengatakan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah mengakui bahwa aku telah bertemu dan belajar lebih dari 200 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan betapa mulianya, betapa banyak ilmunya, dan juga bagaimana adab yang beliau dapatkan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau diakui sebagai rujukan di Mekah, apalagi berkaitan dengan haji. Lihat, sahabat Ibnu Umar, ini sahabat-sahabat itu kan tinggalnya di Madinah. Ketika sahabat Ibnu Umar itu ke Mekah, orang-orang pada ngerubungin beliau. Karena tahu bahwa sahabat Abdullah bin Umar ini adalah ulamanya para sahabat. Dan mereka kemudian minta fatwa kepada sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Ya, kalian mengumpulkan pertanyaan ini kepadaku
padahal di kalian itu ada Atha bin Abi Rabah. Ya. Artinya sahabat Ibnu Umar merekomendasikan kepada yang nanya-nanya ini, tanya Atha bin Abi Rabah. Ya. Begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ketika beliau di Madinah, ada utusan datang kepadanya, dan hadirin khotimah rahimakumullah, utusan ini menyampaikan beberapa pertanyaan. Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalian mengumpulkan pertanyaan dan meminta fatwa kepadaku, padahal di Mekah ada Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Wabil khusus hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana fatwa dan hukum berkaitan dengan haji, tidak ada yang lebih faham tentang ibadah haji melainkan Atha bin Abi Rabah. Ya. Beliau tercatat melaksanakan 70 kali ibadah haji dari usia beliau yang wafat sampai 80 tahun. Artinya beliau itu haji sejak masuki umur yang ke-10 tahun. Bisa dibayangkan dengan seringnya beliau berhaji, apalagi beliau orang Mekah, faham betul tentang ibadah haji. Makanya para khalifah mengatakan sepanjang musim haji tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Ya, kitab beliau tentang fikih haji menarik, 2 jilid. Ya. Dan itu hadirin khotimah rahimakumullah, betul-betul yang seperti saya sampaikan, karena beliau sering melakukan ibadah haji, beliau juga orang Mekah, ngerti betul tentang yang namanya ibadah haji. Ya. Contoh misalkan berkaitan tentang batas Mina. Ya. Sekarang saja hadirin khotimah iman, bagaimana fikih tentang ibadah haji semakin kemudian dikaji. Ya. Ya. Saya masih ingat beberapa bulan, artinya awal tahun 2025, ya, saya hadir dalam ijtima ulama di Bangka Belitung, ngebahas tentang usulan, ya, bagaimana pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan penyembelihan dam di tanah air. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, yang terbayang adalah jumlah jamaah haji yang sampai ratusan ribu. Itu kalau kemudian damnya disembelih di tanah air, maka ini sangat luar biasa. Tapi hadirin khotimah rahimakumullah, ya, waktu ijtima tersebut disepakati bahwa untuk penyembelihan dam itu tetap harus dilakukan di tanah suci. Setelah disembelih, bagaimana distribusinya ke tanah air? Nah, itu yang dipersilakan. Berarti sudah masuk tentang bagaimanakah hubungan bilateral, ya, antara G2G Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Ya. Apalagi kalau kemudian rencananya akan dikalengkan dan distribusikan ke tanah air. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, jadi kembali bahwa untuk di Mekah, ya, tidak ada rujukan kecuali Atha bin Abi Rabah. Dan beliaulah yang menjadi guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Maka bisa kita bayangkan ulama-ulama terdahulu belajarnya dari para sahabat, murid-muridnya juga luar biasa. Ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan, tanyalah kalian kepada Atha bin Abi Rabah. Dia adalah orang yang paling terbaik di antara kita. Ya. Kemudian hadirin khotimah, beliau mengatakan, ambillah ilmu kalian dari Atha bin Abi Rabah sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada yang tersisa di muka bumi ini yang lebih mengetahui tentang manasik haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Ya. Jangan dikira kita tahun 2025 ini nggak banyak pertanyaan tentang haji. Ya. Kita pakai sepatu yang begini begitu. Ini jahitan bukan. Kita pakai fresh care. Ini obat atau ada harumnya. Bagi mereka yang ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau obat dibolehkan. Nah, yang aromaterapi ini masuknya obat ataukah masuknya wangi-wangian? Wah, ini aja sudah menjadi pertanyaan. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, sekarang bagi mereka yang tua, bagi mereka yang sudah tidak kuat, pada saat mereka tawaf, pada saat mereka sa'i, itu bukan saja didorong. Bahkan mereka sekarang sudah ada mobil golf. Yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah keluarganya menemani? Sedangkan dia bukan sakit, dia bukan lemah. Ini juga jadi pertanyaan.
Ya. Kemarin saya haji, ya. Bagaimana Mina yang segitu-gitunya, hadirin khotbah liman rahimakumullah, jumlah masyarakat muslim yang ingin haji semakin besar, maka sekarang ada ijtihad di kalangan para ulama. Kalau dulu bagaimana mabit di Mina dengan tenda, maka sekarang adalah dibuat seperti apartemen bertingkat. Karena kawasan Mina-nya hanya segitu-gitunya. Ya, jadi sudah mulai bukan saja tenda, tapi bagaimana seperti flat atau rumah susun. Nah, itulah hadirin khotbah liman rahimakumullah Atha bin Abi Rabah. Ya. Yang menariknya adalah bahwa Atha bin Abi Rabah bukan saja mendapatkan banyak ilmu dari para sahabat, tapi ketinggian ilmu yang beliau miliki, luasnya ilmu yang beliau miliki, ini menjadikan beliau semakin tawadhu di hadapan manusia. Subhanallah. Ini yang jarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Enggak sedikit orang pintar, tapi kepandaiannya menjadikan orang tersebut sombong. Ya. Mohon maaf, baru tamat Timur Tengah ada gelar LC. Wah, luar biasa. Ya. Hadir khotbah liman rahimakumullah, tambah lagi S2 MA. Oh, ya. Atha bin Abi Rabah mengajarkan kepada kita bagaimana tawaduknya beliau. Imam Ibnu Abi Layla mengatakan, aku pernah berjumpa dengan Atha, lalu kemudian menanyakan beberapa hal kepadaku. Sahabat-sahabat Atha bin Abi Rabah kaget. Atha bin Abi Rabah yang nanya kepada Imam Ibnu Abi Layla. Imam Ibnu Abi Layla sampai bertanya, wahai Atha, bagaimana ceritanya? Kok kamu yang nanya kepada saya? Apa jawaban beliau? Ya, apa yang kalian herankan? Dia lebih berilmu daripada saya. Subhanallah. Ini nih para ulama tawaduknya. Ya. Kalau sekarang bahkan kita kenal ada yang namanya arogansi fatwa, arogansi intelektual. Kalau enggak fatwa ini enggak boleh. Hadirin khotbah liman rahimakumullah. Subhanallah, subhanallah. Tawaduknya Atha bin Abi Rabah. Nah, ini yang menarik. Ya. Bagaimana Atha bin Abi Rabah bukan cuma sekedar banyak ilmunya. Ya. Beliau menjadi rujukan utama di Mekah. Bagaimana tawaduknya. Bahkan hadir khotbah liman rahimakumullah. Bagaimana sikap beliau terhadap khalifah. Dan inilah izzah seorang ulama. Diceritakan, suatu hari Atha bin Abi Rabah berjumpa dengan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bapak Ibu bisa bayangkan nih, kita bayangkan Abdul Malik bin Marwan itu menjadi khalifah yang kekuasaannya sangat luas. Bukan saja Jazirah Arab, berarti sudah sampai ke wilayah Eropa, ke Asia dan lain sebagainya. Saat itu, ya, khalifah sedang santai di atas kasur, dikelilingi oleh para pembesar-pembesar kerajaan Bani Umayyah. Ketika tahu yang datang adalah seorang ulama, maka hadir khotbah liman rahimakumullah, spontan khalifah menyambut kedatangannya. Ya. Dan dengan begitu gembiranya khalifah kemudian menyambut beliau. Diajak untuk duduk di kasurnya khalifah. Oh, ya. Bapak Ibu kalau yang pernah melihat bagaimanakah bayangan daripada khalifah-khalifah zaman dulu, atau misalnya ke Turki saja, ya, itu tempat tidur dan duduk-duduk khalifah itu bagaimana indah, empuk dan lain sebagainya. Tapi ya, Atha bin Abi Rabah nggak mau. Beliau justru minta khalifah untuk menghampiri dirinya. Ya. Inilah ulama Rabbani hadirin khotbah liman rahimakumullah. Bukan di kasur mewahnya khalifah, tapi hadirin khotbah liman rahimakumullah, bagaimana khalifah yang mendekat kepadanya. Khalifah kemudian nanya, wahai Abu Muhammad, apa kebutuhanmu? Lihat. Beliau kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ittaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang Allah dan Rasul larang kepada engkau. Jalankan kepemimpinan dengan bijak. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan muhajirin dan ansor. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kalimat begini, artinya tolong perhatikan orang-orang muhajirin dan ansor yang masih tersisa, yang masih hidup di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian merekalah, ya, karena merekalah engkau memiliki singgasana. Artinya karena perjuangan kaum muhajirin dengan ansorlah sampai Islam sekarang ini tersebar luas dan engkau menjadi khalifah saat ini. Bertakwalah atas urusan kaum muslimin yang tinggal di perbatasan negeri kaum muslimin. Artinya
atau memperingatkan agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperhatikan kaum muslimin yang tinggal di perbatasan. Ini adalah pintu gerbang ke dalam kekhalifahan. Ya. Jadi mereka yang ada di perbatasan-perbatasan ini, ya, mohon maaf teman-teman, berarti di bea cukai, imigrasi ini luar biasa. Ya. Bagaimana kedaulatan sebuah negara. Atau berpesan kepada khalifah demikian. Ya. Mereka lah perisai dan pertahanan kaum muslim. Tunaikanlah seluruh perkara kaum muslimin. Karena anda nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian atau berpesan lagi, bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan orang-orang lemah. Jangan kau tutup dengan palang pintu istanamu untuk mereka. Artinya kalau mereka mau ngadu, kalau mereka mau menyampaikan kebutuhan, jangan sampai kemudian dipersulit. Ya. Amirul Mukminin mengatakan, baik, aku akan melakukan itu semuanya. Jadi pesan Atha bin Abi Rabah adalah yang pertama adalah jaga larangan-larangan Allah. Perhatikan kaum muhajirin dengan ansor. Perhatikan mereka kaum muslimin yang tinggal di perbatasan. Ya. Perhatikan kaum muslimin yang lemah, miskin. Ya. Dan juga kata beliau adalah bagaimana, ya, jangan sampai mereka kesulitan untuk menyampaikan hajat mereka kepadamu. Baik. Hadirin iman rahimakumullah. Setelah khalifah mengatakan baik aku akan lakukan, atau kemudian berdiri, segera tangannya diraih oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengatakan, wahai Abu Muhammad, apa yang kau sampaikan tadi, ya, itu berkaitan dengan kebutuhan orang lain kepadaku. Ya. Aku berjanji akan menunaikannya. Tapi engkau sendiri apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa jawaban beliau? Aku tidak pernah meminta kepada makhluk apa yang menjadi kebutuhanku. Lantas beliau meninggalkan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik mengatakan, wallahi sungguh demi Allah, ini merupakan sebuah izzah, ini merupakan sebuah kemuliaan, ini merupakan sebuah keagungan. Subhanallah. Begitulah seorang alim Rabbani. Ya. Bagaimana beliau menyampaikan hajat daripada orang, dan bukan untuk memanfaatkan dengan menyampaikan hajatnya. Pernah lagi musim haji, Abdul Malik ini ada pertanyaan yang akan beliau sampaikan kepada Atha bin Abi Rabah. Ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, orang ngantri. Bahkan dalam riwayat hadirin iman rahimakumullah, Atha bin Abi Rabah itu hanya sempat istirahat saat beliau sholat. Ya. Bahkan diriwayatkan terkadang beliau sampai menjawab lebih dari satu orang menjawab. Ya. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang dan ingin bertanya. Ya. Ajudan dan pengawal beliau langsung datang kepada Atha, ingin kemudian diberikan keistimewaan kepada Abdul Malik bin Marwan. Maka kemudian Atha bertanya, urusannya urusan kepemerintahan atau urusan pribadi? Ya. Dijawab, urusan pribadi. Beliau ada masalah fikih haji yang mau ditanyakan. Kalau ini adalah urusan pribadi dan bukan urusan kemaslahatan kaum muslimin, maka antrilah seperti orang-orang lain antri. Subhanallah. Ya. Singkat cerita, khalifah kemudian bertanya beberapa masalah fikih. Setelah itu beliau menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya la taniya fit ta'allum. Wahai anakku, jangan kau malas untuk belajar. Kau lihat bagaimana Allah memuliakan orang yang berilmu. Mohon maaf, orangnya hitam. Ya. Bagaimana bibirnya tebal, janggutnya hanya beberapa helai. Tapi sampai khalifah harus ngantri untuk bertanya kepada dia. Subhanallah. Ya. Allah muliakan. Ya. Hadirin iman rahimakumullah. Yang menarik adalah bagaimana beliau juga orang yang sangat wara', ya, sangat berhati-hati dari apa yang Allah haramkan. Begitu juga beliau sangat menjaga lisannya. Atau pernah ditanya tentang suatu masalah dan beliau menjawab, aku nggak tahu. Ya. Kemudian ditanya, mengapa engkau tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan pendapatmu? Maka Atha mengatakan bahwa aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beragama di muka bumi hanya berpedoman kepada pendapatku. Subhanallah. Ya. Makanya yang sering adalah bagaimana beliau menjawab dengan Al-Quran, beliau menjawab dengan hadis. Begitu beliau. Ya.
Oh hadisnya begini, kesimpulannya begini. Oh hadisnya begini, kesimpulannya begini. Kalau kemudian beliau nggak dapatkan, beliau mengatakan aku tidak tahu. Ya. Walaupun kemudian diminta, udah pendapat kamu aja. Beliau mengatakan aku malu. Kalau sampai ada orang melakukan ibadah, kalau sampai ada orang beragama dan ya berpedoman kepada pendapatku, subhanallah. Luar biasa hadirin khotal iman. Ya. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ini kita lihat bagaimana beliau menjaga lisannya. Ya. Diriwayatkan bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau mengajarkan kepada orang-orang bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga lisannya. Kata beliau, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak berani untuk banyak berbicara. Ditanya, memangnya para sahabat Nabi itu gimana? Ya, dikatakan bahwa para sahabat Nabi itu menganggap orang itu banyak bicara kalau berkata selain dengan Al-Quran, selain dengan hadis, selain ngajak kebaikan, selain mencegah kemungkaran, selain berbicara tentang ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada 5 hal ini, maka itu adalah banyak berbicara. Dan aku khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surat Al-Infitar bahwa dan sesungguhnya bagi kamu adalah ada malaikat yang mengawasi kalian. Subhanallah. Selain dari 5 hal, dianggapnya banyak ngomong dan banyak berbicara. Hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau wafat ya pada tahun 114 Hijriah atau 115 Hijriah. Umur beliau ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 88 tahun. Dan tadi saya katakan beliau wafat dan pernah menunaikan 70 kali ibadah haji. Jadi kalau umur beliau adalah 80 tahun, berarti sejak usia 9 tahunan beliau sudah mulai berangkat haji. Kalau beliau wafat umur 88 tahun, berarti usia 18 atau 19 tahun beliau sudah haji. Hadir khotal iman, Imam Al-Auza'i mengatakan, ketika Atha bin Abi Rabah meninggal dunia, beliau adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh orang. Bagaimana wafatnya ini membuat sedih semua orang, bukan saja di Mekah, Madinah dan negeri-negeri Islam yang lainnya. Sedikit ada 3 hal yang saya ingin untuk ngambil pelajaran sedikit dari beliau. Yang pertama adalah bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu. Ya. Bahkan beliau memahami bahwa kebutuhan terhadap ilmu melebihi daripada kebutuhan makan dan minum. Ya. Kalau makan dan minum hanya untuk kesehatan fisik, tapi kalau yang namanya kebutuhan terhadap ilmu, ini adalah bekal bagi kita sampai ke akhirat kelak. Yang kedua, ilmu dapat mengangkat derajat seorang manusia. Ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi ada dalam surat Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat. Ya. Mohon maaf kalau secara fisik mungkin dianggap hina oleh orang. Mungkin ada yang lebih tampan. Kalau dari segi jabatan ada yang menjadi khalifah. Dari segi harta banyak yang memiliki kemewahan-kemewahan dunia. Tapi Allah muliakan Atha bin Abi Rabah dengan fisik yang seperti itu, dengan kekayaan yang sangat-sangat sedikit, tapi Allah muliakan dengan ilmu yang dimiliki oleh dia. Kalau dulu, ya, guru saya pernah mengatakan, ya, kalau kalian pulang dari masjid terus di luar, itu ada tumpukan koran bekas segini, kata beliau. Di sampingnya ada 1 lembar kertas kecil, ya, cuma warnanya merah. Kira-kira kalau jamaah disuruh keluar dan kemudian milih, akan milih yang mana? Oh, kita para santri bilangnya yang merah. Ya. Walaupun kecil, sepotong, tapi kenapa? Nilainya. Begitu juga dengan Atha bin Abi Rabah. Bukan hanya sekedar fisiknya, tapi bagaimana mulianya dia dengan ilmu, akhlak, dan juga bagaimana ya adab yang dimiliki oleh Atha bin Abi Rabah. Ini juga pesan kepada bapak,
ibu yang putra-putrinya akan mencari jodoh atau yang akan mencari jodoh, jangan hanya sekedar dengan fisik, bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan dunia, tapi hal yang lainnya. Yang ketiga, tanda berkahnya ilmu seseorang adalah orang yang punya ilmunya itu menjadi semakin rendah diri. Kalau kemudian makin sombong, makin arogan, hadir khotal iman rahimakumullah, maka orang tersebut makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah takwa, sebenarnya tidaklah bertambah ia dengan Allah kecuali bertambah jauh. Hadir khotal iman rahimakumullah, waktu jua yang memisahkan kita. Itulah Al-Hakim Atha bin Abi Rabah, seorang hakim, seorang mufti yang menjadi rujukan utama di kota Mekah. Yang maaf, secara fisiknya mungkin orang gak begitu tertarik, tapi dengan ilmunya, bagaimana yang kaya, yang miskin, pejabat, hamba sahaya dan lain sebagainya hormat bertanya kepada beliau. Hadirin ikhwatal iman, sekali lagi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam penjelasan ini banyak hal yang kurang ya dibandingkan kemuliaan yang dimiliki oleh beliau. Insyaallah nanti akhir bulan kita lanjutkan dengan kisah tabi'in yang lainnya, dan saya juga memberikan wasiat bahwa ayo yang berkelapangan rizki bantu saudara kita di Sumatera. Infonya sampai sekarang mereka masih sangat-sangat kesulitan ya untuk akses ke dalam ya berupa makanan, obat-obatan dan juga air bersih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus duka saudara-saudara kita di Sumatera, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kesadaran kepada mereka-mereka yang telah menyebabkan daripada banjir ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.